Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk install software Magic Info software terbaru seperti itu. Di sini kita persiapkan softwarenya Magic Info sama Postgre. Terlebih dahulu kita install PostgreSQL-nya untuk database-nya. Kemudian kita next. Kemudian next. Nah, di sini kita masukkan password, tapi passwordnya usahakan harus diingat karena nanti pada saat proses install software Magic Info, password ini akan dimasukkan di sana atau diminta pada saat proses install Magic Info seperti itu. Kemudian tinggal di next. Dan kita tunggu sampai proses installnya selesai. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Biasanya bisa lebih cepat daripada itu. Di sini saya displaynya saya langsung menggunakan Samsung Sign It. Jadi nanti selesai install software Magic Info-nya, saya akan langsung jelaskan cara untuk mengkoneksikan antara Magic Info dengan unitnya seperti itu. Cuma nanti saya akan tunjukkan menggunakan Magic Info Lite. Jadi Magic Info Lite ini biasanya kita sudah dapatkan gratis. Jadi selamanya begitu kita aktivasi itu sudah dapat free untuk Magic Info Lite-nya total ada 25 device seperti itu. Jadi setiap kali install Magic Info itu sudah dapat free 25 device untuk Magic Info Lite. Jadi apa sih perbedaannya Magic Info Lite dengan Magic Info Premium? Jadi untuk Magic Info Lite itu dia hanya bisa menampilkan satu tampilan penuh. Jadi misalnya kalau Bapak atau Ibu ingin menampilkan atau gambarnya dibagi seperti itu, kemudian ada running text. Kalau di Magic Info Lite itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus benar-benar dari videonya yang diedit terlebih dahulu sebelum kita up ke Magic Info Lite seperti itu. Jadi videonya sudah ditambahkan running text dan resolusi video sudah disesuaikan dengan posisi signage-nya terpasang. Misalnya kalau posisi landscape itu videonya sudah disesuaikan landscape, kemudian jika memang posisi pemasangannya portrait, begitu juga sebaliknya videonya harus menyesuaikan portrait video seperti itu. Oke, di sini proses installnya sudah mau selesai. Kita tunggu lagi sebentar, kemudian next.
Oke, nah setelah finish ini kita hilangkan centangnya, stack buildernya ini kita hilangkan centangnya, kemudian finish. Selanjutnya kita install software Magic Info-nya. Kemudian yes. Next. Kemudian accept. Next lagi, kemudian next. Nah, di sini pilih yang advance install, kemudian next. Di sini next. Sebelum install disarankan IP-nya dibuat statik agar tidak berubah-ubah. Nah, kemudian kita masukkan password Postgre-nya tadi. Kemudian next. Nah, untuk database user ID-nya pakai admin. Database name-nya juga pakai admin. Ini bisa menyesuaikan sih nanti, jadi nggak mesti harus menggunakan admin seperti itu. Kemudian kita create passwordnya. Ini passwordnya saya samakan tadi dengan password Postgre-nya. Karena nanti pada saat sukses berhasil login ke Magic Info itu ada juga tahapan untuk merubah password seperti itu. Kemudian next. Ini biarkan saja. Atau jika mau dirubah juga bisa sebenarnya. Di sini saya langsung next saja. Kemudian di sini untuk server administrator passwordnya saya samakan juga. Kemudian next. Nah, di sini bisa nama perusahaan, organisasi name-nya bisa disesuaikan saja dengan company. Sebenarnya ini formalitas saja. Kemudian kita next dan tunggu sampai proses installnya selesai. Kemudian next. Di sini instalasinya sudah komplit. Jadi kita tinggal next saja seperti itu. Jadi setelah selesai install software Magic Info-nya,
ini PC atau laptop yang kita installin wajib kita restart terlebih dahulu. Nah, setelah di restart nanti baru kita masuk atau login ke Magic Info-nya seperti itu lewat browser. Sini saya restart terlebih dahulu laptopnya yang saya gunakan. Oke, di sini saya ganti source-nya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita refresh, kemudian kita masuk ke aplikasi Chrome. Oh ya, kita terlebih dahulu setting untuk IP-nya. Jadi untuk Magic Info sendiri antara server dengan unit SINET itu harus terkoneksi di satu jaringan yang sama seperti itu, atau satu segmen jaringan yang sama. Di sini saya masih DHCP untuk IP-nya. Di sini saya buat statik terlebih dahulu. Saya sesuaikan menggunakan IP bawaan dari koneksinya. Oke, saya ganti IP-nya ke 228. Ini saya langsung copy dari sini saja. Kemudian default gateway-nya. Oke, koneksinya sudah berubah. Harusnya tadi setelah selesai install softwarenya saya langsung static IP-nya, jadi nggak 2 kali restart. Nah, kemudian note untuk yang di local C-nya di sini juga kita rubah di bagian Magic Config. Nah, di sini kita rubah juga IP-nya samakan dengan IP yang tadi seperti itu, yang 228 terakhirnya. Tujuannya kita rubah di sini agar nanti ketika kita membuka web author, di mana biasanya tempat edit untuk kontennya itu di web author, itu dia agar bisa terbuka karena dia membaca IP-nya seperti itu. Jadi kalau IP-nya ini kita belum samakan, biasanya ketika kita buka web author akan terjadi error seperti itu. Kemudian restart lagi sekali. Sebenarnya untuk IP itu bebas, jadi bisa kita statik sebelum install software Magic Info-nya, kita sudah statik. Kemudian atau bisa juga kalau memang sudah terlanjur install softwarenya, bisa kita install bisa kita statik setelah software Magic Info-nya terinstall seperti itu. Jadi bisa disesuaikan saja sebenarnya. Jadi tidak mesti harus di statik terlebih dahulu untuk IP-nya. Jadi kalau misalnya memang belum statik, kita bisa install softwarenya terlebih dahulu.
Oke, kita refresh terlebih dahulu. Kemudian kita login ke Magic Info-nya dengan mengetikkan http //, kemudian //. Sini kita panggilnya localhost. Kemudian /2 7001/magicinfo. Atau bisa juga kita masukkan IP-nya. Jadi kalau dari PC lain atau dari komputer lain kita bisa manggil IP-nya. IP-nya juga seperti itu, dengan catatan device yang lain tersebut terkoneksi di satu jaringan yang sama. Untuk di sini loadingnya memang biasanya sedikit lama, jadi kita tinggal refresh saja di bagian home. Untuk portnya tidak mesti harus 7001, kita juga bisa menggunakan 7002 seperti itu. Tapi dengan catatan nanti kalau memang pakai 7002 di unitnya, desainnya juga nanti settingannya dirubah ke 7002. Biasanya saya gunakan 7001 untuk portnya. Oke, di sini sudah terbuka. Kita masukkan user ID tadi dengan password. Nah, ini yang tadi saya bilang, di sini ada proses reset password. Jadi kita masukkan password yang tadi, kemudian kita masukkan new password untuk yang saat ini seperti itu. Kemudian di sini privasinya kita pakai other, kemudian accept, kemudian next, kemudian OK. Nah, kita langsung masuk ke bagian setting untuk aktivasi license-nya. Ke license management, kemudian pre-license. Di sini kita sebenarnya dapat juga yang premium, cuman kita pakai yang light atau yang premium. Kalau premium itu hanya dapat selama 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan biasanya dia akan expired seperti itu, tidak bisa digunakan. Karena ini sebelumnya laptopnya sudah sempat saya installin software Magic Info, jadi untuk yang premium nanti pastinya dia akan gagal diaktifasi karena memang sudah pernah diaktifasi sebelumnya. Jadi dia sudah membaca riwayatnya. Jika memang sebelumnya sudah pernah diinstalin software Magic Info, itu kita tidak akan bisa aktivasi lagi untuk license free yang premiumnya seperti itu.
Sini tinggal dilengkapi saja datanya. Kemudian centang, agree, kemudian save. Nah, di sini dia akan muncul error karena sebelumnya saya sudah pernah install software Magic Info-nya di laptop yang saya gunakan saat ini, seperti itu. Kita langsung saja aktifasi license yang light. Jadi yang light ini yang tadi saya bilang ini dapat free selamanya. Jadi total dia ada 25 device. Oke, di sini sukses. Kemudian kita tinggal refresh saja. Nah, menunya dia akan otomatis bertambah seperti itu. Jadi untuk tampilan menunya kurang lebih seperti ini. Dan ini kuantitinya ada 25 device. Ini yang free selamanya. Jadi dia nggak ada expired date-nya seperti itu. Di sini agar kita bisa menggunakan remote control, jadi remote control secara virtual, kita masukkan IP-nya. Di sini kita connect ke jaringan yang sama lagi, kemudian kita refresh. Kita coba cek lagi IP-nya sudah sesuai atau belum. Ini langsung saya ke unitnya. Jadi display yang saya gunakan di sini adalah Samsung Shine. Kita connect terlebih dahulu ke jaringan yang sama. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kita koneksikan di sini. Kita setup Magic Info mode-nya yang light karena kita menggunakan license-nya yang light seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan yang premium itu dibiarin defaultnya dia sudah auto premium seperti itu. Kemudian kita ke server, connect to server. Nah di sini kita masukkan IP yang tadi kita static. Jadi anggapannya IP server seperti itu. Setelah kita masukkan di sini, kemudian done. Ini portnya saya gunakan tetap di portnya 7001. Kemudian kita balik lagi ke server. Di sini playernya kita gunakan yang network channel karena kita menggunakan Magic Info. Nah di sini sudah connected to the server.
Nah, setelah sudah connected, kita tinggal approve unitnya dari Magic Info-nya tadi. Kita balik lagi source-nya ke laptop. Kita approve unitnya di bagian device. Kemudian menu unapprove. Nah, di sini unitnya sudah kedetek. Jadi kita approve terlebih dahulu. Kita approve. Nah, di sini kita bisa rename namanya. Namanya kita rubah, atau kita bisa juga buatkan device group seperti itu. Sini saya new group. Kemudian save, kemudian oke. Oke, sudah sukses approve-nya. Ini dia ada icon HDMI karena saya connect ke laptop seperti itu. Kemudian kita sesuaikan time-nya. Jadi zona waktunya kita sesuaikan. Saya gunakan yang Kuala Lumpur biasanya. Nah, di sini masih belum sesuai. Nanti jika sudah sesuai, biasanya di unitnya juga akan ada notifikasi seperti itu. Oke, sudah sukses. Oke, di sini kita coba ke web author. Jadi untuk edit ini ada di web author, kemudian file tipenya kita pilih RFD Sign It, kemudian create. Nah, di sini sudah ada template-nya. Jadi kita untuk yang Magic Info LED kita hanya bisa menggunakan template yang blank. Jadi template yang memang satu tampilan saja seperti itu. Di sini saya coba cari salah satu video, coba saya up. Cuman di laptop ini sepertinya tidak ada video. Saya coba kopikan terlebih dahulu untuk videonya. Tunggu sebentar, saya sedang kopikan untuk videonya ke flash disk. Nanti saya akan up salah satu video sebagai contoh. Oke, di sini sudah kita upload konten. Kemudian kita pilih file yang akan diupload, kemudian open. Oke, setelah sukses, di sini kita tinggal close saja. Kalau sudah sukses, kita tinggal close, kemudian kita tinggal drag untuk videonya, kemudian kita save.
save as. Di sini misalnya saya namakan testing. Kemudian kita coba publish. Publishnya kita di bagian schedule, kemudian new schedule, content, support device-nya dicentang, kemudian create. Kemudian kita tinggal drag tadi project yang sudah kita bikin. Sini kita centang never expired 24 jam. Kemudian save lagi, kemudian di sini juga bisa kita rename schedule name-nya. Lalu kita pilih publish to ke bagian device yang mana atau ke salah satu grup. Lalu save and publish. Ini sudah sukses. Saya coba beralih ke tampilan displaynya seperti itu. Baru berapa persen dia terdownload. Coba kita lihat. Sini source-nya kita kembalikan ke network channel. Kemudian kita coba lihat status downloadnya baru berapa persen. Nah, di sini sudah 70%. Kita tunggu sampai 100% seperti itu. Jadi dari sisi kecepatan downloadnya itu tergantung dari sisi koneksi sebenarnya. Dan seberapa besar file konten yang kita upload. Nah, di sini sudah terupload. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini, seperti itu. Jadi jika kita menggunakan video, ini statusnya connected. Jika kita menggunakan video, videonya bisa kita edit terlebih dahulu kalau kita menggunakan Magic Info yang Lite. Seperti di video ini, videonya sudah diedit. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang.